Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina Rosia selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan teman sejawat kelas akuntansi syariah 1B yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu 10 prinsip ekonomi. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Zahratul Muna, yang kedua Mar'atus Solihah, yang ketiga saya sendiri Elsa Yuliasari. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah suatu usaha untuk memperoleh kepuasan atas kebutuhan tertentu dengan melakukan pengorbanan seminimal mungkin dengan tujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara efektif dan efisien. Maksud dari efisien di sini artinya bahwa input dan perencanaan ekonomi untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau berdaya guna dilakukan dengan baik. Untuk efektif sendiri artinya output dan pasar yang ditargetkan sesuai dengan tepat sasaran dengan apa yang diinginkan. Tujuan prinsip ekonomi mampu mengoptimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya serta meminimalkan kerugian. Secara garis besar, prinsip ekonomi memiliki tujuan utama yakni agar manusia dapat memenuhi ekonominya. 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, orang-orang menghadapi pertukaran atau trade-off. Masyarakat harus menghadapi kompromi antara efisiensi dengan keadilan atau kesetaraan. Prinsip ekonomi yang kedua, biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Maksudnya adalah dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan ekonomi, seseorang harus mengetahui biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang ditimbulkan oleh tindakan yang akan dilakukan. Prinsip ekonomi yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Orang membuat keputusan dengan cara membandingkan keuntungan marginal dan biaya marginal. Perbandingan keuntungan marginal dan biaya marginal akan membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Biaya marginal ini menunjukkan tingkat di mana total biaya suatu produk berubah ketika produksi meningkat satu unit. Tujuan dari menganalisis biaya marginal ini adalah untuk menentukan pada titik apa suatu perusahaan dapat mencapai skala ekonomisnya. Keuntungan marginal adalah laba tambahan yang diperoleh ketika perusahaan memproduksi atau menjual satu unit tambahan output. Pada dasarnya, konsep keuntungan marginal mengaitkan laba dengan kuantitas output. 10 prinsip ekonomi yang keempat. Orang tanggap terhadap insentif. Perilaku orang atau perusahaan bisa berubah menurut variabel-variabel dalam lingkungan seperti biaya atau cost dan keuntungan benefit. Keputusan untuk memilih suatu alternatif berdasarkan keuntungan. Prinsip ekonomi yang kelima. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok maupun negara, akan menguntungkan keduanya. Perdagangan mendorong orang atau negara menjadi berspesialisasi dalam keahlian khusus. Prinsip ekonomi yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Prinsip ekonomi yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Campur tangan pemerintah ini mendukung efisiensi dan keadilan untuk meningkatkan pasar. Prinsip ekonomi yang kedelapan, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Di negara di mana lebih banyak barang dan jasa diproduksi dalam satuan waktu, maka standar hidupnya lebih tinggi dibandingkan negara dengan produktivitas yang lebih rendah. Prinsip ekonomi yang kesembilan, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak.
Salah satu penyebab inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang meningkat drastis dibandingkan dengan aksesibilitas layanan dan barang di pasar. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar, akan berakibat nilai uang itu sendiri akan turun. Prinsip ekonomi yang ke-10, masyarakat menghadapi pertukaran, trade-off, jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan untuk mengurangi inflasi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, dan kebijakan untuk mengurangi pengangguran menyebabkan peningkatan inflasi. Dengan demikian, hubungan antara inflasi dan pengangguran bersifat sementara. Demikian tadi hasil diskusi kelompok saya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.